Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyul azim. Baik, ketemu lagi dengan saya Sugianto dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Jember. Prodi Ekonomi Syariah ES4. Karena di sini saya akan mengerjakan atau sebagai tugas UTS dari mata kuliah Ekonomi Makro Islam yang diampuh oleh Bapak Wadud. Oke, dari 3 analisis ini saya akan mendeskripsikan dari berbagai sudut pandang ketiga materi tersebut. Yang pertama ini mengenai bagaimana konsep ekonomi Islam. Jadi perlu kita ketahui bahwa ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani, berasal dari 2 kata yaitu oikos dan nomos. Yang artinya keluarga, yang oikos dan nomos itu artinya peraturan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ekonomi adalah manajemen rumah tangga atau peraturan rumah tangga. Di sini juga ada sebuah tokoh dalam ekonomi Islam yaitu Abdul Manan mendeskripsikan bahwa ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Beberapa ahli definisi ekonomi syariah sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas di dalam kerang syariah Islam. Maka ada sebuah definisi lain yang merumuskan bahwa ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari perilaku seorang muslim dan muslim dalam suatu masyarakat Islam yang dibingkai dengan syariah Islam. Dengan itu, fitrah ekonomi syariah merupakan satu sistem yang dapat mewujudkan keadilan ekonomi bagi seluruh umat. Sedangkan dengan ciri khasnya, ekonomi Islam dapat menunjukkan jati dirinya dengan segala dengan segala kelebihan pada setiap sistem yang dimilikinya. Ada sebuah landasan syariah. Jadi dalam ajaran Islam memberikan jalan tengah yang adil untuk berbagai pasangan antara lain dunia dan akhirat, antara rasio dan hati, antara idealisme dan fakta, antara individu dengan masyarakat. Maka inilah yang diajarkan Islam dalam konsep dasar ekonomi Islam, sehingga menjadi satu kesatuan yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita tentunya sehari-hari. Maka dengan ajaran Islam mengacu pada berbagai sumber yang telah ditetapkan. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran adalah sumber utama pengetahuan sekaligus sumber hukum yang memberi inspirasi pengaturan segala aspek kehidupan. Karena Al-Quran ini merupakan satu-satunya pedoman dari berbagai kegiatan ekonomi Islam tentunya. Karena tidak lepas dari ajaran yang namanya Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas itu sendiri. Sehingga dalam surah Al-Baqarah ayat 100 surah Al-Baqarah mengatakan bahwa tidak ada keraguan padanya petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Itu konsep dasar ekonomi Islam. Yang kedua, analisis tentang uang dan fungsinya. Jadi di sini saya akan mendefinisikan uang dulu, bahwa uang ini adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat tukar. Alat tukar sendiri dalam ekonomi memiliki makna segala sesuatu yang diterima oleh masyarakat secara luas sebagai alat pembayar dan proses pertukaran barang dan jasa. Sementara uang dalam pandangan ilmu ekonomi modern memiliki makna yang lebih luas. Uang merupakan segala sesuatu yang berwujud benda yang diterima secara umum sebagai alat pembayaran transaksi jual beli atas barang atau jasa serta kekayaan atau aset berharga lainnya, dan sekaligus sebagai alat pembayaran utang. Jadi munculnya uang sebagai salah satu kemudahan bagi kita untuk bertransaksi satu sama lainnya, karena dengan uang tersebut juga kita akan lebih mudah membawanya kemana-mana. Dengan uang yang berbentuk kertas, dulu sebelum munculnya uang yang berbentuk kertas ada uang yang namanya logam dan perak di masa-masa jahiliyah dulu. Sehingga dengan munculnya uang kertas, sehingga pembawaannya itu agak lebih mudah terhadap kita. Itu.
Fungsi asli uang ialah sebagai alat tukar. Orang tak lagi kesulitan untuk melakukan pertukaran, di mana pertukaran tak lagi menggunakan barang dengan barang, tetapi barang dengan uang. Oh, berarti dapat kita simpulkan bahwa sebelum munculnya uang, kita menukar sesuatu itu atas sesuatu. Artinya kita menukar barang dengan barang. Sekarang tidak, kita akan membeli barang, akan ditukar dengan duit sebagai gantian untuk mendapatkan barang itu sendiri. Jadi betapa pentingnya ya, betapa urgennya fungsi uang dalam kehidupan kita, dalam sistem ekonomi itu sendiri. Itu analisis dari uang dan fungsinya yang dapat saya deskripsikan secara detail. Yang kedua di sini, yang ketiga, yang terakhir di sini kita pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Karena di Indonesia ini marak-maraknya info-info tentang pengangguran yang lagi marak di berbagai negara, bukan di Indonesia tetapi bukan hanya di Indonesia tetapi di berbagai negara. Karena pengangguran ini salah satu kendala untuk bagaimana negara itu harus bisa merubah regulasi perekonomian yang sifatnya dinamis dan progresif, agar bagaimana negara itu bisa bersaing dengan berbagai negara lainnya. Jadi Indonesia memiliki masalah ekonomi krusial yang berdampak negatif pada sektor lain. Masalahnya adalah pengangguran. Jadi pengangguran adalah masalah ekonomi itu sendiri. Pengangguran juga bisa menjadi beban psikologis bagi yang berkepentingan, sekaligus menjadi masalah sosial dengan munculnya berbagai macam penyakit sosial, tindakan kriminal dan tidak bermoral. Selain itu, pengangguran juga berdampak negatif terhadap penurunan akidah dan akhlak rumah tangga bangsa dan negara. Dari segi ekonomi, pengangguran merupakan masalah utama yang membebani perekonomian secara keseluruhan. Jadi pengangguran ini tidak hanya berdampak pada sistem ekonomi, tetapi terhadap kehidupan kita yang tentunya itu akan membebani diri kita sendiri, baik itu dalam segi moralitas dan etika terhadap sesama. Karena pengangguran ini dampaknya itu bersifat universal, artinya tidak menuju kepada persoalan privat atau individu, tetapi memojokkan sesuatu itu di luar sistem ekonomi juga, baik itu sistem politik maupun sistem dalam kehidupan kita sehari-harinya, yang ya rumah tangga gitulah contoh kecilnya. Lanjut. Dari segi ekonomi, pengangguran merupakan masalah utama yang membebani perekonomian secara keseluruhan, karena pengangguran merupakan pemborosan potensi berharga sumber daya manusia yang berdampak pada pencairan sumber daya alam, di mana sumber daya alam yang sesuai dapat dimotivasi secara maksimal dan maksimal ternyata terbang percuma karena etos kerja masyarakat sangat rendah. Islam sebagai agama universal mendorong pemeluknya untuk berkarya dan memproduksi dan menekuni kegiatan ekonomi dalam segala bentuk sebagai salah satu solusi untuk mengatasi pengangguran. Pekerja yang dianjurkan Islam adalah bekerja dengan baik, ihsan, penuh ketekunan dan profesionalisme. Jadi Islam menekankan bahwa untuk menanggulangi solusi yang diberikan Islam adalah untuk bagaimana kita meningkatkan pekerjaan yang sifatnya itu baik, ihsan, sehingga dalam sebuah dalil juga dikatakan berbuat baiklah kamu terhadap sesama. Jadi berbuat baik ini merupakan dorongan Islam untuk bagaimana kemudian kita melakukan pekerjaan yang lebih baik, itu akan memberikan suatu yang lebih baik juga terhadap kita, karena efek dari berbuat baik artinya kebaikan itu akan datang kepada diri kita sendiri. Jadi begitu. Lanjut. Jadi dengan pengangguran tersebut kita dapat bisa memfikir-fikir kembali bagaimana sih pengangguran ini kalau berkepanjangan menjadi bagian yang terpenting dalam kehidupan kita. Artinya apa solusi yang harus kita lakukan? Ya adanya bagaimana infrastruktur itu harus ada. Karena di Indonesia ini yang dari beberapa internet yang saya baca bahwa pengangguran itu sangat banyak di Indonesia karena infrastruktur yang ada di Indonesia
lebih sedikit dari penganggurannya. Maka itulah kendala yang harus dijadikan suatu evaluasi terhadap diri kita sendiri dan bagaimana pemerintah untuk menanggulangi pengangguran tersebut. Ya, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf bila ada kata yang kurang dan penjelasan yang begitu kurang dan jauh dari apa yang pembaca yang budiman dan pendengar yang budiman tak sesuaikan. Mohon maaf yang tiada batasnya. Al-insan mahallul hata' wan nisyan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.